来35号，看好了。Tes tes tes. Aya tuh, aya. 3, 2, 1. Oke. Hai brother, sister, and gogolers. Kembali lagi bersama Wing Mang Tepa yang nama panjangnya Tepa Renting, yang akan mengisi waktu Anda dengan sajian yang tepara renting. Film kali ini menceritakan seorang kurir pengantar makanan. Demi mendapatkan cukup uang untuk biaya operasi putrinya, dia berjuang banting tulang dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bekerja. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita saksikan saja sinopsis film China's Fighting Man. 你去把车挪开，你们孩子几岁了？啥木头能陪我这鸟笼蛋啊？我还刚。来，大爷这边。 Film menceritakan seorang kurir makanan di kota Beijing, yaitu Li Anquan. Setiap hari dia bekerja mengantarkan makanan ke customer, walau dalam keadaan ekonomi sulit, tapi tidak menyurutkan Li untuk berhenti berbuat kebaikan. Sampai suatu hari, Li mendapati temannya kecelakaan. Spontan dia pun langsung menolong. 我是直行，他左转。谁执行谁？咱别动手，动手怎么了？啊？我动手怎么了？ Karena mendapat lawan kecelakaan temannya ini manusia sombong, Li tidak terhindarkan dari sebuah perkelahian. 嗨嗨！ Sampai akhirnya polisi setempat pun datang dan mengamankan mereka semua ke kantor polisi. Supaya urusannya cepat selesai, Li pun harus mengeluarkan alat penyelesai masalah, yaitu uang dan materai. Ternyata sama seperti di negara Konoha. 1万，那还是拘留吧，我赔。哎，这不就结了？对谁都好。您看要不要发扬一下风格？ Di tempat lain, istri Li sedang membawa anaknya, yaitu Duo-Duo, yang didiagnosis mengidap suatu penyakit. Karena penyakitnya Duo-Duo yang tambah parah, dokter menyarankan untuk secepatnya melakukan 静脉已 operasi. 经粗大了，如果不手术没办法根治。 Siang berganti malam, keluarga kecil Li berkumpul di rumah kontrakan 500.000 sebulan. Seperti perempuan-perempuan pada umumnya, istri Li ngomel-ngomel tidak karuan, dari mulai membahas masalah resiko dapur, penghasilan suami, biaya kontrakan, kejadian tadi siang, sampai membahas dari mana biaya operasi Duo-Duo yang diperkirakan memakan biaya 200.000. Wow, murah banget. Dan jawaban Li sama seperti laki-laki pada umumnya yang berjiwa sabar dan pengertian meladeni makhluk betina, yaitu sabar mah, nanti papa cari solusinya. Suatu pagi ketika Li dan semua karyawan selesai di briefing, Li dipanggil oleh atasan sekaligus tetangga sekampungnya, yaitu Pawang. Pawang menganggap Li terlalu berlebihan menolong dan membantu orang, sampai-sampai mengabaikan tupoksinya sebagai kurir. Sehingga masalah itu jadi berdampak buruk terhadap rating prestasi dirinya. Walaupun demikian, tapi Pawang mencoba merekomendasikan Li menjadi kepala bagian. Mendengar hal itu, Li mempunyai secerca harapan untuk bertahan hidup di kota Beijing. 最近公司啊，要从外站长是不是不好干呢？那肯定不好干了。你得先把外卖的活儿干好啊，你怎么干站长呢？是吧？ Hari-hari terus dilalui Li demi mengumpulkan uang untuk biaya operasi Duo-Duo. Kerja mengantarkan makanan dari dur subuh sampai rep maghrib itu dirasa Li tidak akan cukup. Sehingga ia mencoba mencari pekerjaan sampingan lainnya. Sampai temannya teman Li memberi inisiatif untuk kerja sebagai supir bayaran. 要是被您发现了，还有时间兼职呢。家里边出点事儿，急用。都是找代驾。在线走了啊。大伙慢点啊。 Kembali ke kontrakan Li. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ekonomi sedang sulit, biaya untuk operasi belum terkumpul. Sekarang keluarga Li malah diusir oleh sang pemilik kontrakan.
Seperti biasa pada umumnya kelakuan kaum betina kalau lagi ada masalah, istri Li malah ngomel-ngomel gugurutu. Ujung-ujungnya minta pisah atau ingin terbang jadi TKW. 我想带着朵朵回老家。在北京上那个大公司一啊，那你意思我啥也不是呗？那你就继续在这做你的白日梦啊！ Singkat cerita, Li dan keluarganya keluar dari kontrakan petak itu. Benar saja, istri Li dan Duo-Duo memilih untuk tinggal di rumah bibinya Duo-Duo. 我跟你说话呢。你也要做好哟，要不然。 Sementara Li tinggal di gardu simpang jalan. Lumayan, walaupun kecil, minimal tidak bayar sewa tiap bulan. Kehidupan pelik semakin dirasakan Li dan istrinya, mulai dari penilaian buruk yang diterima Li dari customer sampai ributnya adik dari istri Li gara-gara mereka tinggal di rumahnya. 我能让他住在大街上吗？ 住哪儿我姐就不会给咱们张这个嘴，她不会给咱。 Sampai akhirnya istri Li memutuskan untuk terbang jadi TKW. 说1个月能赚1万多，干啥去？给别人摁脚啊？让我过去给他帮忙。给别人摁脚也比在北京做保姆。在家呢，要听爸爸的话。Duo-Duo pun tinggal dengan ayahnya di gardu simpang jalan. Dengan wajah polosnya, Duo-Duo pun tidak menjadi masalah tinggal di gardu tersebut. Setelah Duo-Duo tinggal bersama Li, kesibukan Li pun semakin bertambah, mulai dari mengantarkan Duo-Duo sekolah, kerja mengantarkan makanan, sampai malamnya dilanjutkan kerja sebagai supir bayaran. Hari-hari yang sangat melelahkan. Sampai suatu malam, ketika Li pulang kerja, Duo-Duo hilang. Li putar-putar pusing-pusing mencari Duo-Duo. Padahal mah Duo-Duo sedang bermain dan ngobrol bersama kakek bucit truk. 一嘴大黑牙，多难看呢，是不是？啊，就是那儿。这你这地方指大了，就是。 Khawatir kejadian semalam terulang kembali, akhirnya Li bekerja sambil membawa Duo-Duo. Ternyata alhamdulillah dibawanya Duo-Duo membawa berkah buat Li. 小朋友，你几岁了呀6岁了。 朵朵知不知道今天这顿餐是谁请的？刚才一位顾客阿姨请的。今天见了很多个。 Di tengah kebahagiaan yang sederhana itu, Li menerima telepon dan ternyata Li dapat panggilan interview seleksi kepala bagian. Secercah harapan kembali menyinari relung hati Li, khususnya harapan mendapatkan biaya untuk operasi Duo-Duo. 爸爸，明天的考试。 通过了的话，爸爸就不用送外卖了 不用。 啊，爸爸就会有一间办公室，然后每天坐。 Hari pun berganti. Dengan ditemani Duo-Duo, Li datang untuk melakukan tes interview. Ada perkataan yang menarik di sesi wawancara ini, yaitu Li bilang, jika menilai seseorang dari data dan akademis, maka orang di luar dari itu tidak akan mempunyai nilai dan 不 kelebihan. 管怎么说呀，你的数据确实不好。我的数据不好，也是因为我去管了，所以说，要是评选站长，这的确没什么优势。 Merasa catatan dan data yang dimiliki Li buruk, Li pesimis untuk mendapatkan bagian itu. Tapi Li tidak putus asa dan tidak putus harapan. Karena di mana kalau kita gigih pasti akan ada harapan. 绝对不能放弃，一定就一定有希望。所以说，只要坚持。 Sifat Li yang suka menolong kembali terpanggil ketika melihat ada wanita yang disiksa kekasihnya di pinggir jalan. Tapi niat baik tidak selamanya diterima baik. Begitupun dengan nasib Li. Bukannya diterima dengan baik, tapi Li malah disalahkan dan disudutkan. Ditambah, Li tidak sengaja menyenggol mobil milik orang lain. 替人家赔钱。
爸爸这次没赚。帮别人打架，这就是你要给他的最好。 Singkat cerita, Lee pun menjemput Duo-Duo di kantor jasa kurir makanan. Setibanya di gardu, alangkah kagetnya Lee melihat gardunya sudah digusur dan diobrak-abrik oleh Satpol PP setempat. Hidup Lee pun kembali terasa pelik dengan keadaan ini semua. Ditambah istrinya yang ngomel ketika tahu tabungannya kembali berkurang setelah Lee harus mengganti kerugian mobil yang disenggolnya. 点事儿，出了啥事儿？这一下3万块钱。我干大家撞车。我这个说出会死，说话呢。 Orang baik tidak selamanya terpuruk. Ini pun yang dirasakan Lee ketika temannya membantu Lee dan bersedia menampung Lee dan Duo-Duo. 李哥，你和朵朵睡这个床。好，你收拾着啊，我去给你和朵朵买点吃的。 Lee kembali bekerja seperti biasanya. Di tengah kesibukannya, Lee mendapat kabar kalau Duo-Duo penyakitnya kambuh dan masuk rumah sakit. 姚医生，怎么样了？这种先天性心脏病一定要尽快做手术。 Tidak ada pilihan lain, Duo-Duo harus segera dioperasi. Lee pun bergegas cari pinjaman ke sana kemari, tapi tidak ada satupun yang bisa menolongnya. 房子3个月没发工资了，不着急。啊，有事。 Bahkan Pak Wang malah menambah bebannya. 否则你真要被末位淘汰喽。 Yaitu Pak Wang bilang penilaian customer Lee paling rendah dan dia terancam akan dipecat. Lengkap sudah penderitaan Lee. Di tengah perjuangan Lee mencari poin agar tidak dipecat, ada kejadian yang tidak bisa Lee tinggalkan walaupun resikonya dia harus kehilangan pekerjaannya, yaitu menolong bocah yang bergelantungan terjebak di pagar atas rumahnya. Dengan sigap dan skill yang Lee miliki waktu kerja jadi pemadam kebakaran, Lee pun berhasil menyelamatkan bocah itu. Namanya di era modern, kejadian apapun tidak lepas dari liputan media. Begitupun dengan aksi Lee yang menyelamatkan bocah tadi. Lee pun meneruskan mengantarkan makanan ke pelanggan, tapi semua makanannya ditolak pelanggan. Lee pun sudah pasrah dengan takdir yang harus dia terima. Akhirnya Lee membawa makanan itu ke si kakek buci truk. Lee bercerita pekerjaannya akan berakhir karena kinerja yang buruk. Kakek buci truk pun bilang, jangan patah semangat, badai pasti berlalu. Beijing luas dan pasti ada tempat yang layak buat kamu, Lee. Mendengar perkataan itu, Lee kembali bersemangat. Dan dengan senang hati, Lee pun makan bersama sang kakek buci truk. 我借你一杯，大爷。来。 Pagi pun tiba. Aksi yang Lee lakukan menolong bocah itu ternyata viral di televisi dan media sosial. Mengetahui Lee membutuhkan biaya untuk operasi anaknya, akhirnya orang-orang pun menggelar open donasi untuk membantu Lee An Kuan. 扫描屏幕下方2维，截止现在，累计收到社会各界公益捐款300位外卖小哥。爸爸，那不是你吗？ Karena biaya operasi sudah mencukupi, istri Lee pun pulang dari TKW dan akhirnya operasi pun dilakukan. Papa. Akhir-akhir film, Lee berada di sebuah ruangan kantor dan ternyata Lee diterima menjadi kepala bagian. 就在北京休息，可以吧？你愿意的话，可以来试试。当然，
你看一下合同，我接个电话啊。 Dengan aksi heroik dan kegigihan Lee dalam menjalani hidup, Lee pun mendapat penghargaan dan menjadi sang motivator bagi rekan-rekan sesama kurir jasa pengantar makanan. Lee pun berhasil menggapai cita-citanya. Happy ending bagi keluarga kecil Lee An Kwang.